Sutra teratai yang menakjubkan, Bab 20, Bodhisattva Sada Paribhuta. Simvasyang Sutra Teratai, episode 1730. Kondisi yang tidak menyenangkan dan situasi sulit yang mendukung pembinaan diri, membuat tekad pembinaan diri semakin teguh. Bersungguh hati. Mari bersungguh hati. Sulit untuk mendengar Dharma. Sekali kita mendengarnya, sulit untuk menyerapnya ke dalam batin. Jika kita tidak bersungguh hati, kita tidak akan bisa memahami apa yang kita dengar. Waktu. Sering dikatakan bahwa kita harus menghargai waktu. Jangan menyia-nyiakan setiap menit dan detik. Harus baik-baik memanfaatkannya dengan bersungguh hati. Kita harus menghargai kehidupan kita dan menghargai waktu. Master terus-menerus mengingatkan, berharap setiap orang menyadari betapa pentingnya waktu. Jangan pernah melupakan masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang. Apa perbedaan antara satu agama dengan agama lainnya? Intinya sama, cuma beda tipis. Jika berhati lapang, tentu sama. Sebaliknya, jika hati berhati sempit, akan berbeda jadinya. Fokus pada saat ini. Di masa depan jangan menyerah. Masa lampau, jangan lupakan tahun itu, orang itu, dan niat itu. Kita harus terus mengingat masa lampau dan memahami benih sebab apa yang sudah kita ciptakan di masa lampau. Hasil atau buah apa yang kita terima saat ini. Buah yang kita tuai sekarang, pada saat yang sama juga menjadi benih sebab di masa mendatang. Sebab dan akibat ini sangat erat kaitannya dengan kita. Hukum sebab akibat adalah inti dari banyak prinsip kehidupan. Kita harus selalu mengingatnya. Kita perlu menelusuri masa lampau. Meskipun sering dikatakan masa lalu harus dilepaskan. Namun melepaskan berarti meninggalkan perselisihan antara sesama. Akan tetapi, pada masa lalu kitalah yang memiliki sebab dan kondisi yang telah berpadu. Hidup kita dengan hidup orang lain memiliki sebab dan kondisi yang saling terhubung. Ketika kita mampu bersumbangsi, karena bersumbangsi untuk orang lain merupakan pengajaran dari Sang Buddha. Sang Buddha mengajar dan mendidik kita untuk mempraktikkan jalan Bodhisattva. Mempraktikkan jalan Bodhisattva adalah sebuah tujuan utama di dalam hidup kita. Sehingga bisa berbicara mengenai sejarah, masa lampau kita semua adalah sejarah. Sekarang, jika kita ingin berbicara mengenai kemunculan Sang Buddha di dunia, membabarkan Dharma, kemudian prinsip kebenaran yang diwariskan, maka kita akan membicarakan tentang kejadian pada lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kehidupan Sang Buddha, pemikiran batinia dan tujuan apa, cita-cita dan hal yang dikejar dengan sebab dan kondisi ini. Di tengah pencariannya, ketika sebab terhubung dengan kondisi, batin dan bintang berpadu, seketika mencapai pencerahan. Dalam waktu yang sesaat itu, yang tidak dapat digambarkan dalam menit dan detik, yang pada dasarnya tidak mampu mengukur proses ini, batin dan bintang yang berpadu menjadi satu. Sebenarnya, bagaimana cara untuk mengukur waktu? Ini tidak dapat diukur. Itu terjadi dalam mikrodetik, yakni sesuatu yang sangat kecil dalam waktu sepersekian detik tersebut. Hati, pikirannya berpadu dengan cahaya bintang, seketika menjadi satu dengan alam semesta. Pencerahan yang demikian. Kemudian, dia membabarkan Dharma bagi dunia. Dharma sangat sederhana. Hanya saja para makhluk yang rumit, begitu rumit, bodoh dan lamban, delusi, bodoh dan lamban, sehingga tidak bisa lagi memahaminya.
Karena itu, Buddha harus menyesuaikan dengan kapasitas. Sekarang dia ingin memberitahukan semua orang tentang hal ini. Hal ini adalah prinsip kebenaran. Bagaimana menganalisis prinsip kebenaran ini? Ketika kita hanya berpikir tentang proses pembinaan diri, kerabat dekatnya, status sosial mereka begitu dekat. Namun, seberapa banyak perbedaan dalam pemikiran dan kebijaksanaan? Jika membahas tentang orang, mereka sama-sama keluarga kerajaan. Hanya saja setiap orang memiliki arah pemikiran yang berbeda. Ada seseorang yang sangat spesial. Dia melepaskan kekayaan dan kemuliaannya, meninggalkan istana untuk mengejar cita-citanya. 5 orang lainnya diutus untuk mengikuti dan menjaganya. Namun, mereka adalah saudara dan tetuanya. Mereka juga merupakan anggota keluarga kerajaan dan memiliki status bangsawan. Bagi 5 orang ini, walaupun Buddha telah mencapai kebudaan, untuk menjelaskan kepada mereka tentang kebenaran akan langit, bumi, dan alam semesta ini. Sangat sulit untuk menjelaskannya kepada mereka. Hanya bisa menggunakan metode yang paling sederhana. Jadi, mereka dapat menghayatinya. Maka, dimulai dengan penderitaan. Penderitaan. Analisis prinsip kebenaran dari penderitaan ini tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh 5 orang ini. Dari mana asal dari penderitaan? Buddha mulai menganalisis prinsip kebenaran ini. Penderitaan dari berbagai kondisi kehidupan dan penderitaan mental. Penderitaan dari proses alami kelahiran dan kematian. Penderitaan mental dan fisik dari kondisi kehidupan adalah sangat banyak di dunia ini. Bentuk kehidupan mengalami proses terbentuk, bertahan, rusak dan musnah. Ini adalah kondisi kehidupan. Lihat saja kejadian terkini 2019. Iklim sedang berubah dan cuaca tidak selaras. Ketidakselarasan unsur tanah, gempa bumi semakin kuat. Di Indonesia pada tahun 2018 dilanda gempa bumi yang sangat kuat. Relawan Ceci memulai bantuan darurat, membantu mereka yang menderita dan kesulitan. Sekelompok orang ini menghadapi penderitaan para makhluk dan menyadari prinsip dari penderitaan. Menganalisa prinsipnya adalah ketidakselarasan unsur tanah. Hanya ketidakselarasan unsur tanah mencakup begitu banyak prinsip ketidakseimbangan dalam bumi. Para ahli geologi harus bagaimana menyelidiki dan mengungkapnya. Ini adalah prinsip yang sangat mendalam. Ketika ketidakselarasan unsur tanah, semua benda materi akan rusak dalam sekejap. Kita merasakan penderitaan di batin kita, karena hanya ada satu garis tipis antara hidup dan mati. Juga dalam sekejap, manusia akan terpisah selamanya. Ini adalah salah satu bentuk ketidakselarasan di dunia yang menyebabkan penderitaan dalam hidup. Meskipun segera memberi pertolongan darurat pada saat itu, insan Ceci ikut bergabung di dalamnya, dan banyak organisasi amal juga membantu. Dengan mendampingi dalam jangka panjang, terus mencari cara bagaimana membuat batin dan tubuh mereka tenang, serta hidup dengan damai. Kita harus tetap memberi perhatian kepada mereka seperti ini. Pada tahun 2019, mereka telah membangun 2 desa. Namun kita membangunnya secara berurutan. Tempat ini memiliki beberapa ratus rumah tangga. Kita masih mencari tanah yang kita butuhkan, yang belum siap dibangun. Kita masih terus membangunnya, yang merupakan perumahan permanen. Tetapi proses ini telah memakan waktu 1 tahun. Ada puluh ribu orang adalah tunawisma, makan di tengah angin dan tidur di udara terbuka. Hidup ini penuh dengan penderitaan. Salah satu dari 4 unsur utama tidak selaras adalah demikian. Di Filipina, pada akhir Agustus 2019, sebuah bencana banjir
menyebabkan kerugian yang begitu besar, melulu lantahkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Para relawan Ceci pun segera memasuki area bencana. Jalan sungguh tidak mudah dilalui. Aksesnya belum terlalu baik. Ketika kaki menginjak ke lumpur, ketika mau ditarik pun sangat sulit. Begitulah akses jalan untuk masuk ke area bencana saat survei. Kemudian dijalankan program Cash Forward. Mesin besar dan mesin kecil pun ditambahkan untuk menggantikan pekerjaan manusia. Jika tidak, orang bisa sangat kelelahan untuk membersihkan air dan tanah. Walaupun dikatakan cash forward, namun sangatlah melelahkan. Kecepatan kerja pelan, sehingga mau tidak mau menggunakan mesin besar dan kecil yang terus-menerus masuk. Dengan demikian, bisa sesegera mungkin mensejahterakan raga, mensejahterakan kehidupan. Yang terpenting adalah harus dilakukan dengan sesegera mungkin. Ini adalah akibat dari 4 unsur alam yang tidak selaras. Beginilah, hal ini juga terjadi pada tanggal, bulan, dan tahun tertentu. Pada waktu ini, beberapa orang bersusah payah mengajak orang-orang. Kita harus tahu sekelompok orang-orang ini. Kita harus mencatatnya untuk mengajarkan dan mengingatkan orang-orang bahwa pernah ada bencana yang mengguncang dunia. Orang-orang harus meningkatkan kesadaran dalam peringatan akan kondisi alam. Maka, dalam mengenang kembali sejarah, agar kita dapat meningkatkan kesadaran, ada tahun, ada bulan, ada tanggal, dan sejumlah orang ini, ada foto dan video, terdapat pembuktian bergerak dan diam, agar kenangan dapat menetap. Ini adalah sebuah sejarah, juga pembelajaran yang nyata atau hidup. Harus menunggu beberapa tahun lagi untuk menceritakan hal yang terjadi sekarang. Dengan begini, maka akan ada perbedaan dalam sejarah. Akan ada kekeliruan. Menceritakan kembali sekarang dan direkam sekarang juga. Sejarah ini yang terbaru juga akan menjadi sangat berharga di masa depan. Terlebih dahulu memberitahukan kepada kita semua bagaimana bodhisattva dunia saat ini dalam berikrar, juga dalam mendalaminya, serta berkorban. Orang dan orang lain merupakan perpaduan dari sebab akibat. Tidak ada dia, tidak ada kamu, tidak ada saya, tidak dapat dilakukan. Harus terdapat yang tidak terhitung dia dan kamu. Semua orang datang bertemu dengan saya. Sejumlah orang ini, sekelompok orang ini, demi satu negara tertentu melakukan hal apa? Kita tadi membicarakan tentang Indonesia, tentang Pulau Lombok di Indonesia. Pada saat itu, gempa bumi itu menumbangkan begitu banyak rumah. Pada saat itu, kita menerima proyek rekonstruksi. Pemerintah juga mengatakan hal ini pada saat itu. Mereka akan membantu masyarakat untuk membangun ulang kembali. Namun, Ceci harus membantu mereka dalam proyek besar, seperti membangun kembali masjid. Itu adalah tempat perlindungan spiritual bagi mereka. Maka, mereka berharap kita dapat membantu mereka membangun kembali 3 masjid. Mereka juga berharap kita untuk mendirikan kembali 2 kuil Buddha untuk mereka. Serta sekolah juga perlu dibangun kembali. Sekumpulan bodhisattva di Indonesia ini, dengan cinta kasih mereka yang besar, ketulusan, keyakinan, dan dengan keteguhan bersumbangsi. Saya mendengarkan sebuah wawancara dengan Hu Guangchong yang seorang muslim. Pada saat itu, tahun 1999, Turki mengalami bencana. 17 Agustus mengalami bencana, dan Ceci pergi menolong. Dia sedang mengingat kembali. Pada saat itu, dia ikut serta menolong di Turki. Walaupun berbeda agama, namun kita dapat menolong tanpa harus membeda-bedakan agama. Bersumbangsi dengan bersungguh hati, memberikan bantuan darurat, pendampingan dalam beberapa waktu, dan juga membangun rumah untuk mereka.
Hu Guangzhong sangat tersentuh setelah kembali ke Taiwan dan memberitahu para tetua, ada nenek dan ibunya, bahwa ada agama yang ini dan demikian, akan membantu mereka di sana. Dan bagaimana membantu? Dia ingin melanjutkan organisasi ini dan terus membantu daerah tersebut. Nenek dan ibu saya beserta keluarga mereka datang menemui saya. Dan selama percakapan, salah satu dari mereka bertanya, apakah ada perbedaan dalam agama? Jawaban saya adalah, tidak ada perbedaan. Intinya sama, cuma beda tipis. Apa maksudnya? Intinya sama, cuma beda tipis. Hati yang besar disebut sama, dan hati yang kecil disebut berbeda. Karena agama adalah tentang cinta kasih yang umum dan tulus. Entah itu kebajikan, cinta universal, kebaikan hati, atau cinta yang agung. Semuanya adalah cinta yang tulus. Jadi tidak ada perbedaan antara agama. Oleh karena itu, kata cinta itu umum dalam semua agama. Kalau kita katakan ada perbedaan, itu hanya ada pada nama dan konotasinya. Membangkitkan tekad luhur, yakni memiliki kelapangan dada seluas jagat raya. Selama berada di antara langit dan bumi, semuanya adalah setara. Hati Buddha dan hati makhluk tiada beda. Jadi, intinya sama, cuma beda tipis. Jika berhati lapang, tentu sama. Sebaliknya, jika berhati sempit, akan berbeda jadinya. Jawaban yang demikian, mereka sangat puas. Maka mulai bersama-sama demi orang menderita yang tak terhitung jumlahnya. Demikianlah untuk bersumbangsi. Tentu di dunia internasional, mengumpulkan cinta kasih dari dunia internasional demi orang yang menderita di sana. Apakah itu pengungsi? Pengungsi yang menderita karena ulah manusia, ataupun pengungsi yang selama ini sudah dalam kondisi miskin dan menderita, pengungsi karena masalah ekonomi dan lain-lain. Bagi mereka yang ada kesulitan dan tidak dapat diatasi semuanya, akan dibantu. Inilah mengenai jangan lupa pada tahun itu. Jangan lupa pada sekelompok orang yang di sana. Ada 2 atau 3 etnis Tionghoa di Turki. Mereka juga ikut bergabung, bersama-sama memberi pertolongan bagi pengungsi Turki. Semuanya berhati lapang, merangkul dengan hati lapang. Semuanya bekerja dengan harmonis. Orang-orang ini memiliki batin dan misi yang sama. Batin mereka pada masa lalu, sekarang masih di sini. Tetap saja terus melangkah sepanjang jalan sampai ke sini. Tetap juga masih bekerja sama dengan cinta kasih universal, cinta kasih tanpa ego. Masing-masing juga tetap memelihara agamanya sendiri, menegakkan sila dengan baik. Namun dalam hal mencintai orang lain, semuanya dengan cinta kasih universal, cinta kasih yang tidak menyimpang. Apakah istilahnya kasih sayang ataupun persaudaraan universal? Ini semuanya sama, yaitu bersumbangsi dengan cinta kasih. Jadi jangan lupa pada tahun itu, pada sekelompok orang itu, batin itu, niat itu. Saat membangkitkan tekad itu, dia menulis seberkas berita dan mengirim naskahnya ke berita harian United Daily. Berita di koran terjadi bencana di Turki. Di manakah Taiwan? Taiwan. Orang Taiwan yang akan datang memberi bantuan sudah di sana. Anda juga dapat bergabung di sana sesuai dengan jalinan jodoh. Jika Anda bersedia, dapat bergabung ke sana. Karena kondisi ini, sejak dari dulu sampai sekarang. Oleh karena itu, sekarang 2019, dari dulu sampai sekarang sudah 20 tahun. Kita baru saja berbicara tentang gempa besar di Indonesia pada tahun 2018. Sekarang tahun 2019, proyek ini masih berlangsung dan kita masih harus melanjutkannya. Rumah mereka telah selesai dibangun dan orang-orang pun pindah ke sana. Wihara telah dibangun. Bagaimana dengan gereja?
Semua orang telah memulihkan iman mereka dan bisa beribadah kembali. Pembangunan masih berlangsung, sehingga mereka dapat pindah di masa mendatang. Prinsip yang sama, jadi masa lalu, sekarang, dan masa mendatang. Sejarah tidak boleh diabaikan. Akan terlalu lambat untuk menunggu, hingga sejarah berlalu dan mengingatnya sekarang. Sekarang, setelah menyadarinya, harus membicarakannya dengan cepat. Masih ingat dengan jelas kejadian tahun lalu, dan proyek ini masih berlangsung. Sekarang dimanapun terjadi bencana, kita menerima dan akan mengambil tindakan, sama seperti Filipina. Mereka masih dalam proses hingga saat ini. Seseorang memimpin orang-orang di suatu tempat, dan orang lain lagi akan memimpin orang-orang di suatu tempat juga. Berapa banyak orang setempat yang terlibat dapat ditulis dengan sangat jelas. Ini adalah sejarah saat ini. Jadi ini juga masa depan. Sejarah masa depan sedang dilakukan sekarang ini. Agama adalah demikian. Segala sesuatu dari umat manusia, di antara langit dan bumi, tidak ada perbedaan. Maka berharap semua orang harus sangat memahami. Kita menggenggam waktu. Waktu tiada henti demikian berlalu. Membabarkan sutra sangatlah penting. Akan tetapi, sutra yang pernah didengar sebelumnya. Kita lebih perlu mendengar sutra pada saat ini. Sutra saat ini. Manusia pada masa kini harus bagaimana meneruskannya. Bodhisattva di dunia bagaimana dilanjutkan. Ini juga sangat penting. Sehingga menggunakan waktu yang begitu panjang dengan harapan semua orang dapat memahami. Sering dikatakan, Bodhisattva di dunia. Bodhisattva bukan hanya sebuah wujud. Ternyata setiap orang adalah Bodhisattva. Jalan Bodhisattva ada di bawah telapak kaki kita. Sering dikatakan kita menapaki jalan Bodhisattva. Yang keluar dari telapak kaki kita adalah sutra adalah jalan dan jalan harus ditapaki. Mendengar begitu banyak ketidakkekalan dan penderitaan di dunia. Berapa banyak Bodhisattva yang mengorbankan diri mereka untuk para makhluk. Hanya memohon para makhluk terlepas dari penderitaan. Tidak memohon ketentraman dan kebahagiaan bagi diri sendiri. Maka para Bodhisattva sekalian, nilai kehidupan di dalam kehidupan sehari-hari yang kita lalui, akumulasi dari setiap detik menit. Seiring berjalannya waktu, membuktikan nilai kehidupan kita. Setiap orang harus bersungguh hati. Saat ini, selanjutnya adalah bab Bodhisattva Sadapaributta. Ini adalah garis besarnya. Saya mengatakan demikian. Entah situasi lancar atau situasi sulit, baik atau buruk, membuat tekad pembinaan diri dari orang-orang menjadi semakin teguh dan kokoh. Bertemu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan adalah situasi sulit yang mendukung pembinaan diri. Itu lebih baik daripada kondisi lancar dan mitra bajik. Itu sebabnya para praktisi hendaknya memandang kondisi tidak menyenangkan. Situasi sulit yang mendukung pembinaan diri sebagai hal baik. Tahu bagaimana agar lebih giat lagi. Sesama mitra bajik saling mendukung satu sama lain. Saling memberi manfaat dalam mencapai keberhasilan. Situasi lancar dan sulit semacam ini, karena di dalam proses pembinaan diri kita, situasi yang lancar akan membuat proses menjadi lancar dan menyenangkan. Lalu bagaimana dengan situasi sulit? Situasi sulit memang sulit, tetapi saya punya cara untuk bertahan dalam ujian di lingkungan yang sulit. Saya bisa melakukannya. Ini disebut situasi sulit. Disebut situasi sulit yang mendukung pembinaan diri. Situasi yang lancar disebut karma baik. Sedangkan situasi sulit disebut karma buruk. Karma buruk membantu kita mencapai tujuan dan menyelesaikan misi kita. Kita harus berlatih bagaimana berkontribusi bagi dunia manusia, bahkan dalam lingkungan yang keras seperti itu.
kita juga punya cara untuk mengatasinya, dan ini akan dapat membuat tekad pembinaan diri dari orang-orang menjadi semakin teguh dan kokoh. Ini membuktikan bahwa tidak ada yang sulit di dunia ini. Yang terpenting adalah memiliki tekad yang kuat. Prinsipnya sama. Jadi, bertemu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan adalah situasi sulit yang mendukung pembinaan diri. Rintangan semacam ini, jalan yang sulit untuk dilalui. Hal semacam ini yang sulit untuk diatasi. Sama seperti ketika Buddha bertemu dengan Dewa Datta. Ini adalah seorang muridnya menentang ajarannya dan tidak patuh. Bagaimana Buddha bisa menoleransi murid seperti ini? Di masyarakat itu, agama Buddha baru ada selama beberapa dekade, dan ada 2 komunitas Sangha dalam agama Buddha. Bagaimana beliau mampu menahannya? Secara khusus, Buddha sering berbicara tentang sebab dan kondisi di masa lampau. Ada pula sebab dan kondisi antara Devadatta dan Buddha. Yang satu menjadi raja dan yang lainnya disebut pertapa. Kedua orang ini bersatu. Raja yang membangkitkan tekad ingin membina diri ini. Dia bersedia melepaskan kenikmatan dari kedudukannya. Urusan pemerintahannya diserahkan kepada pewaris berikutnya. Syarat dari pertapa ini adalah, Anda harus mengikuti saya untuk keluar membina diri, bukan berada di istana. Harus mengikuti saya keluar, dan karena mengikuti saya keluar, maka harus menjadi pelayan saya. Seorang raja menjadi pelayan seorang pertapa, demi untuk mencari dharma, mencari kebenaran sejati. Beliau bersedia dan lain-lainnya. Inilah, bertemu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan adalah situasi sulit yang mendukung pembinaan diri. Bisa dikatakan bahwa telah membiarkannya mendukung pembinaan diri. Membina diri mesti melewati penderitaan. Barulah disebut membina diri. Hanya mengatakan dengan sangat sederhana, lalu sudah mengerti akan prinsip kebenaran. Ini bukanlah merupakan prinsip kebenaran yang sebenarnya. Adalah mencatat dan menulis prinsip kebenaran orang lain, mengerti lalu mengatakannya kepada orang lain. Batin sama sekali tidak terpahat di hati dan terukir di tulang. Bukan milik sendiri. Adalah harus melalui sesuatu sulit yang tidak menyenangkan. Dia masih harus melakukannya sampai tuntas, demi untuk memahami prinsip kebenaran ini. Dengan adanya situasi sulit yang tidak menyenangkan itu, maka akan menambah kecepatan dari pembinaan dirinya, sehingga disebut sesuatu yang situasi sulit yang mendukung pembinaan diri. Buddha Sakya sangat bersyukur adanya situasi sulit seperti ini yang memberinya kesempatan untuk membina diri. Jadi, itu lebih baik dari kondisi lancar dan mitra baji. Situasi sulit yang mendukung pembinaan diri seperti ini, bila dibandingkan dengan kondisi lancar dan mitra bajik, dia lebih bersyukur. Inilah mengapa kita harus sangat memahami prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran harus mencarinya untuk mendapatkannya. Bukan setiap hari sebagaimana yang ku dengar. Kita harus dari bagaimana isi di dalamnya. Terlebih dahulu mendengarkannya dengan jelas, memahami bagaimana kita membangkitkan tekad. Harus bagaimana agar benar-benar membangkitkan tekad, tidak takut akan kesulitan. Ketulusan, kebenaran, keyakinan, kesungguhan harus dilaksanakan semuanya. Oleh karena itu, para praktisi hendaknya memandang kondisi tidak menyenangkan. Kita harus memperhatikan dengan baik. Dalam kondisi sulit yang menjadi faktor pendukung bagi kemajuan spiritual. Di era besar seperti ini, ada situasi yang bisa menjadi faktor pendorong besar. Mungkin tanpa sengaja, Anda bisa menimbulkan masalah besar
Ini mengajarkan kita bahwa dalam menjalankan praktik spiritual, kita harus sangat teliti dan sangat berhati-hati. Tidak boleh sedikit pun lengah. Di era besar seperti ini, hal-hal yang tampaknya tidak berdasar, kita tidak bisa sembarangan berkata, terserah, ini pasti mudah dilalui. Itu sangat sulit. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini, keadaan siap menyambut segala kalangan yang datang menerjang dan sangat berhati-hati. Namun, kita juga harus berani memikul tanggung jawab besar di dunia. Banyak penderitaan di dunia. Dan saat ini adalah waktu untuk melakukan hal besar, menjalankan jalan bodhisattva. Namun, dalam proses ini, kita juga harus sangat teliti dan berhati-hati. Jadi, situasi sulit yang mendukung pembinaan diri sebagai hal baik. Jika kita menyadari adanya tantangan tertentu, kita bisa mengantisipasinya. Seperti yang dikatakan orang dahulu, mudah menghindari serangan terbuka, tetapi sulit untuk menahan serangan gelap. Oleh karena itu, menghadapi situasi sulit di depan kita harus menghargainya. Yang paling mengkhawatirkan adalah sesuatu yang tampak baik saat ini. Di dalamnya mungkin tersembunyi faktor yang bisa membawa bahaya. Jadi kita seharusnya mengetahui. Jadi pengetahuan harus dipahami, harus diketahui, harus ada pengetahuan. Diri sendiri harus tekun bersemangat. Sekiranya tidak demikian, prinsip kebenaran tidak akan jelas. Semua hal yang kita lakukan, semuanya akan kosong, berlalu begitu saja. Pelatihan diri kita harus melatih, yang belum pernah ada. Sekarang ada demikian, kita harus lebih waspada. Prinsip kebenaran ini, Sang Buddha mengatakan, tidak boleh dikatakan, tidak boleh dikatakan, tidak boleh dikatakan. Sangat menakjubkan. Juga tidak boleh dikatakan, tidak boleh dikatakan. Di dalam Sutra Makna Tanpa Batas, bukankah ada terdapat bagian naskah sutra seperti ini? Sangat mendalam, sangat banyak, yang tidak habis dikatakan, tidak boleh dikatakan, tidak habis mengatakannya. Jadi kita setiap orang, di setiap kehidupan di dunia ini, zaman terus berubah. Kita harus sesuai dengan zaman. Benar-benar harus mengetahui, punya pengetahuan. Kita harus praktik tekun bersemangat. Inilah yang perlu kita pelajari. Jadi, sesama mitra bajik saling mendukung satu sama lain, saling memberi manfaat dalam mencapai keberhasilan. Dengan adanya zaman seperti ini, adanya demikian banyak, sangat banyak yang membuat Anda tidak selaras. Pikiran manusia sama dengan iklim dunia. 4 unsur utama alam tidak selaras. Emosi hati manusia tidak seimbang. Ini akan menyebabkan masalah besar dalam urusan manusia. Ini sangat sulit dikatakan. Sangat sulit mengatakannya. Jadi prinsip kebenaran tergantung pada pemikiran cermat kita sendiri. Sekiranya dapat demikian, baru kita akan memiliki masa depan. Dharma dapat mendidik orang-orang di dunia. Jadi, saya berharap semua orang berhati-hati dan teliti setiap saat. Senantiasa bersungguh hati. Sejarah dan sekarang, kata-kata yang diucapkan semenit lalu merupakan masa lampau. Dalam waktu singkat, kejadian yang terjadi semalam atau kejadian yang terjadi tahun lalu, hari ini berlanjut. Sehingga yang disampaikan hari ini merupakan sejarah yang sangat dekat 10 tahun lagi. Ini akan menjadi sejarah 10 tahun lalu. Semua orang akan mengenang kembali. Di saat ini disampaikan dengan jelas. Sejarah mengetahui kejadian kemarin. Kejadian tahun lalu. Semua orang semakin paham di zaman saat ini.
Sehingga kejadian kemarin masih ada hal apa yang tidak bisa dijelaskan. Hal yang sulit disampaikan juga ada. Sulit diselesaikan. Hal yang menjadi kekhawatiran juga sama. Inilah kehidupan, kondisi batin. Kondisi batin timbul, berdiam, berubah, dan musnah. 4 unsur utama alam tidak selaras. Inilah prinsip kebenaran sejati. Tidak bisa selesai disampaikan. Tidak bisa selesai disampaikan dalam waktu lama. Buddha tersadarkan. Dia pelan-pelan menyampaikan. Kita selamanya tidak habis berpikir. Batin kita timbul, berdiam, berubah, dan musnah. Hukum alam dari satu masa kehidupan ke masa kehidupan. Lahir, tua, sakit, dan meninggal. Penderitaan yang terus berlanjut. Di alam semesta, terbentuk, berdiam, rusak dan kosong. Jika tidak selaras, yang musnah akan musnah. Yang terbentuk akan ada. Inilah ketidakkekalan. Prinsip kebenaran ketidakkekalan yang sederhana. Kita harus bersungguh hati memahami ajaran Buddha. Berharap semua orang senantiasa lebih bersungguh hati.